Halo, ketemu lagi di video terbaru. Kali ini aku mau share beberapa buku yang aku beli ada dari toko Orange atau aku ke toko Gramedia-nya langsung, dan juga aku ikut ada 2 event buku, yaitu BBW dan Semesta Buku di Bintaro Exchange gitu ya. So let's check it out, apa-apa aja sih yang aku beli gitu ya. Yang pertama ada komik Papa and Daddy's Home Cooking volume 11 dan 12 gitu ya. Jadi ini jujur aku seneng banget akhirnya keluar lagi ini nomornya gitu ya, karena dari nomor 10 ke nomor kedua buku ini tuh lama banget menurutku ya, hampir 2 tahun apa setahun lebih gitu ya, dan akhirnya dikeluarkan kembali. Dan ini sudah yang model yang tebal ya gitu ya, jadi bukan yang kertas koran gitu, dan ini tinggal 1 volume lagi, jadi berharap bisa diselesaikan sama MNC itu sampai tamat gitu ya. Dan kemudian ada buku terbaru dari Kaci-Kaci karya Misu Maruyama gitu ya, keluaran Alex Media Komputindo gitu ya. Nah itu tuh gambarnya itu unik ya menurutku gitu ya, jadi nggak gambar-gambar indah-indah seperti komik umumnya ya gitu, jadi dia benar-benar guratan-guratannya tuh kasar tapi keren deh gitu ya. Jadi ini baru nomor 1 gitu ya. Let's see apakah ceritanya memang menarik apa tidak gitu. Kemudian ini sudah terbit yang volume 2 gitu ya, The Hitman's Fave, jadi si pembunuh bayaran yang suka sama idolanya gitu ya. Ini sudah ada volume 2-nya. Kemudian ini Made in Library karya Casey gitu ya. Jadi keluaran Buana Sastra gitu. Jadi ini tentang toko buku tentang buku ya gitu. Jadi let's see dan kemudian ini aku dapat novel judulnya Violet karya Kyung Sok Shin gitu. Jadi ini sebenarnya nggak aku beli, tapi ini dikasih oleh ipar aku gitu ya. Jadi katanya dia nggak mau nerusin untuk baca gitu ya, jadi dikasih pinjemin ke aku. So let's check it out apakah nanti ini memang menarik atau tidak gitu ya. Kemudian ada beberapa buku yang aku beli dari BBW. Biasanya aku beli BBW itu tuh agak banyak bukunya, tapi kali ini aku cuma beli beberapa, cuma beli 6 biji gitu untuk di BBW kali ini. Dan mostly memang aku cari yang romance ya gitu, atau yang buku-buku fiksi gitu ya. Nah yang pertama itu adalah The Bucket List to Mend a Broken Heart kayak Annabelle gitu ya. Jadi ini bukunya ya. Jadi romance gitu ya. True love is only 10 tugs away ya. Kita lihat apakah nanti memang ceritanya semenarik itu. Kemarin sih lihat review di Goodreads-nya sih lumayan ya gitu. Lumayan banyak yang bilang buku ini ya cukup menyenangkan untuk dibaca gitu. Kemudian ini dong, Rainbow Rowell. Jadi aku pertama kali mengenal penulis ini tuh dari bukunya yang berjudul Attachment gitu. Jadi kemarin itu senang banget akhirnya dapat ini gitu ya. Ini aku belum pernah baca gitu, tapi ini salah satu novel dia yang atau karya dia yang paling terkenal. Hitung H-nya, cakep banget ya gitu. Nah ini adalah anniversary ke-10 ya gitu, 10th anniversary edition hardcover gitu ya. Dan sebenarnya di BBW itu banyak banget karya-karyanya dia gitu ya. Ada beberapa judul, cuma aku cuma ngambil 1 ya, Fangirl, karena memang ini yang terkenal. Dan kebetulan ini yang edisi anniversary-nya ya, 10 tahun. Kemudian ada Jenny Colgan. Aku belum pernah baca karyanya dia gitu ya kemarin, jadi tapi banyak banget kemarin di BBW. Jadi sebelum beli aku tuh cek-cek di Goodreads gitu ya, dan akhirnya setelah lihat-lihat, aku baca-baca, dan aku akhirnya milih ini dulu, The Summer Skies karya Jenny Colgan gitu ya. Di sini tulisnya sih The Sunday Times bestseller ya, but let's see, dan kita lihat nanti. Kemudian aku juga beli 2 buku bahasa Indonesia. Yang pertama Fritter Membeli Rumah. Aku udah lama banget mengincar buku ini dan nggak belum beli gitu ya, karena lagi nunggu kapan sih ada diskonan besar gitu. Dan akhirnya aku beli kemarin
dengan harganya 100 ribuan tuh jadi 70 ribu gitu ya. Karya Ari Kawahiro gitu. Jadi tentang bagaimana seorang pekerja serabutan dengan pendapatan pas-pasan itu bisa membeli rumah gitu ya. Jadi ini free trade membeli rumah. Kemudian ada juga Mika De Leon, Love on the Second Read, itu jadi bercerita tentang dua editor gitu ya, dan ini settingnya itu di penerbit buku yang dinamis di Filipina gitu ya. Jadi karya Mika De Leon ini keluaran penerbit PT Baca ya, dari Baca. Dan kemudian ini kalau kemarin sih di plastiknya ini salah satu bestsellernya BBW. Jadi kumpulan tales ataupun dongeng yang kita pasti udah familiar ya. Ada Snow White, ada Peter Pan gitu. Jadi ini diceritain ulang gitu, di retail banget gitu. Jadi di retail kembali gitu ya ceritanya. Dan ada ilustrasinya juga di dalam. Jadi dia hardcover, ada jacket booknya, terus ini yang ada jacket booknya, ada plastiknya gitu ya. Dan di dalamnya itu, ini bukunya sekitar 300 halaman. Ada Red Riding Hood, ada Snow White, sampai Peter Pan gitu, Rapunzel, Cinderella, dan segala macamnya. Jadi dia kayak diceritain ulang, di respin kayak gitu. Ceritanya disesuaikan dengan kondisi sekarang ya gitu, kalau aku baca cerita ininya. Nah ini jadi dia ada ilustrasinya seperti biasa ya, cakep-cakep. Buku-buku anak-anak luar tuh cakep-cakep deh ya. Ini ada ininya, terus jadi dia selalu ada ini Bluebird, dan terakhir ini yang si Peter Pan ya, Peter Pan yang terakhir itu. Jadi Beast and Beauty and Dangerous Tales. And then di Semesta Buku aku tuh hanya beli 2 saja. Yang pertama itu Jess Karen. Aku udah lama sih penasaran sama karya si kakak ini gitu ya. Terus cari-cari informasi di internet gitu ya, kalau mau baca karya buku dia udah banyak. Jadi kalau mau baca karya dia katanya coba dari buku yang ini dulu gitu. Jadi Dompet Ayah Sepatu Ibu gitu. Jadi tuh mega bestseller gitu ya. Tapi let's see then ya gitu. Nanti kita lihat apakah memang ceritanya menarik apa enggak. Tapi kalau lihat dari banyak orang yang udah membaca gitu ya, ini katanya ceritanya bagus ya gitu. Jadi let's see then. Jadi aku mau coba karya Kak Jess Karen. Dan kemudian ini menurutku salah satu best buy-nya aku gitu ya. Jadi seri Harry Potter, tapi ini yang ada pop-up-nya gitu ya. Yang ini yang Harry Potter and the Goblet of Fire gitu ya. Aku punya buku seri ini gitu ya, tapi waktu itu ilustratornya itu keluarannya Mina 5 gitu. Di buku 1, 2, dan 3. Cuma pas di buku 4 tidak ada kerjasama lagi dengan Mina 5 gitu. Jadi ilustrasinya jadi Carl James Montfort gitu ya. Nah, aku tuh lihat harganya di Periplus itu kemarin tuh sekitar 900-an gitu. Makanya waduh, mahal banget gitu ya. Nah, kemudian tadi ketemu nih cuma 1. Tapi ya agak sompel-sompel lah ya pinggir-pinggirnya gitu. Cuma menurutku masih worth it untuk dibeli gitu ya. Masih oke lah gitu. Karena pop-up-nya tuh masih oke, masih bekerja atau berfungsi ya gitu. Jadi kayak contohnya kayak begini nih. Ini masih bisa ditarik. Masih bisa ditarik gitu ya. Jadi masih oke isinya gitu. Jadi pop-upnya masih jalan gitu ya. Jadi menurutku tuh ya udahlah ya, walaupun pinggir-pinggirnya rusak seperti itu, pinggir-pinggirnya rusak, tapi masih oke lah, dalamnya tuh masih oke gitu nih, masih cakep gitu. Makanya tadi akhirnya mutusin untuk beli, ya sudahlah ya, walaupun comel sana comel sini tapi masih oke
oke gitu. Jadi masih bisa berdiri lah intinya. Tuh masih bisa berdiri gitu ya. Pokoknya masih oke gitu. Dan ya walaupun agak rusak di pinggir-pinggirnya, tapi setidaknya masih oke lah menurut aku gitu. Jadi aku tadi beli ini sekitar 400-an ribu untuk buku ini gitu ya, tapi menurutku masih worth it untuk dibeli ya, karena dalam-dalamnya masih oke kok gitu. Oke, itu buku-buku ataupun baik novel maupun manga yang aku beli sampai di bulan April sampai di awal Mei kemarin tanggal 1 dan tanggal 2. So sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.